Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah musuhnya kita mengobati bila kita bermasyai musuh lagi kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wal qismu, dan adapun bagian air yang kita gunakan asalisu yang ketiga itu tohirun, air tersebut suci fi nafsihi, di dalam diri sendirinya air tersebut, tapi nggaira mutohirin, tapi tidak bisa mensucikan li ghairihi, untuk lainnya air tersebut. Air itu suci tapi sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu air yang bagaimana? Wahwa, adapun air tersebut itu al-ma'u, berupa air al-mustakmalu, yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, sudah digunakan fi raf'il hadasi, di dalam menghilangkan hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. In lam yatagoyar, jika air yang sudah digunakan tadi itu tidak berubah. Nah, ya kan? Kalau berubah ya sudah tidak suci lagi. Untuk nyuci telek ya rupanya bleketek ya sudah tidak suci lagi. Nah, jadi paduannya jika tidak berubah. Walam yazid, dan juga tidak bertambah apa wasnuhu, takaran atau timbangannya air tersebut ba'da infisolihi, setelah terpisahnya air tersebut, amma dari sesuatu karena yang ada apa ma ba'da itibarima, setelah mengibaratkan sesuatu yatasarrobahu, yang menyentuhkan atau menggunakan siapa al-maksulu, orang yang membasuh, minal ma'i, dari air tersebut. Jadi sesudah air itu digunakan, tersentuh apapun itu dari hadas atau najis tadi, itu air itu berubah, maka sudah dirinya ya tidak suci dan juga tidak bisa mensucikan. Tapi kalau tidak berubah, air tersebut masih suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Itu yang pertama. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, wal mutagoyaru. Jadi pertama, yang nomor 3 ini, yang pertama disebut air mustakmal, yang kedua air yang berubah. Yang berubah air wa min hadal kismi, dari inilah bagian itu al-ma'u, air al mutagoyaru yang berubah, apa ahadu ausofihi, salah satu daripada sifatnya air tersebut, bima, dengan sebab sesuatu, ai bisain, artinya sebab sesuatu, kholatohu, yang mencampuri apa mahu kepada air, minat tohiroti, dari sesuatu yang suci, takyiron, dengan perubahan, yamna'u, yang mencegah apa ma itlaqul ismil ma'i, kepada kemutlakan itlaqul ismil ma'i, kepada kemutlakan nama air tersebut, alai, kepada air yang tersentuh tersebut. Fa'inahu, maka air yang seperti itu tohirun, air suci, ghairu tohurin, yang tidak bisa mensucikan, khisian, baik rasanya, karena adanya apa atakyiru, perubahannya, au takdirian, atau kira-kiranya, rasanya. Nampak maksudnya Pak, ya kan itu. Jadi air yang berubah itu takdiran au khisian. Khisian tuh begini Pak, air Pak Guru kasih gula, kasih teh, terus diudek, namanya air teh. Nah, jadi air yang suci terus dicampur sesuatu yang suci, akhirnya namanya berubah karena dicampur teh jadi air teh. Atau kira-kiranya, contoh, ya kan air degan. Nah, kan jadinya sudah degan itu. Nah, kan gitu. Nah, jadi sudah berubah namanya, perubahannya tercampurnya itu karena kira-kira. Nah, kira-kira itu sudah tercampur dengan rasa-rasa apa itu tadi? Kelapa, dan segala macamnya. Peresan air jeruk suci tapi tidak bisa
mensucikan. Itu namanya air yang berubah. Nah, baik perubahannya itu nyata, kita nampak nyampurnya, atau yang tidak nyata. Nah, itu seperti itu. Pak Janes pernah nengok orang apa Allah tuh nyampur air tuh dengan degan tuh tadi. Meresnya kapan? Kok jadi air kelapa? Enggak pernah kan? Nah, itu gambarnya khisian atau takdiron kira-kiranya. Nah, itu begitu gambarannya. Jadi air itu sudah berubah karena tercampur sesuatu yang suci. Baik yang nampak contohnya kopi, air teh tadi, atau contohnya air degan segala macamnya itu tadi. Bilma'i dengan air sesuatu yuafiqahu yang cocok apa mahu dengan air fisifati di dalam sifatnya. Kama ilwarodi seperti contohnya air kembang bunga melati almungkoti'i yang tercabut apa aroihati baunya, wal ma'u dan juga air al mustakmalu yang sudah digunakan. Fa'ilam maka jika tidak fa'ilam yamna maka jika kok tidak mencegah apa itlaqul ismil ma'i atas kemutlakan nama air tersebut alaihi kepada tercampurnya, biangkana gambarnya jika ada apa takyiru perubahannya air bitohiri dengan sesuatu yang suci yasiron yang sedikit, au bima atau dengan sesuatu yuwafiko yang mencocoki apa alma'a kepada air fisifati di dalam sifatnya, wa qadra mukhalifan dan kira-kiranya perbedaannya, walam yatagoyarohu dan tidak merubah apa mahu kepada air, falayu salibu maka tidak merusak apa tuhuriyatihi kepada kesucian daripada air tersebut. Fahuwa maka adapun air yang seperti itu mutahhirun juga bisa mensucikan ligoirihi kepada lainnya air tersebut. Contoh begini, Pak Janis punya air 1 ember, ya kan? Terus kecemplungan, kemasukan apa namanya minyak wangi umpama 1 tetes. Nah, atau apalah di situ yang intinya tuh yang suci. Kecemplungan teh atau kemasukan apa tuh namanya gula umpama sirup, tapi 1 ember, tapi dia tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya ya masih ada, wong cuman setetes. Lah air yang begitu walaupun kena campur tapi sedikit yang tidak merubah itu dia ya suci, tetap mensucikan. Beda kalau yang berubahnya jadi hitam itu tadi, jadi teh tadi, atau jadi air kelapa tadi. Lah maka yang seperti itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau kecampurnya itu sedikit, ya suci dan juga mensucikan. Nah itu begitu maksudnya. Wataroza dan mengecualikan siapa Kiai Musonef bikauli dengan dawuhnya Kiai Musonef kolatohu menyampur kepada air anitohiroti dari sesuatu yang suci. Al-mujawiro yang berdampingan lahu kepada air. Fa'inahu maka sesungguhnya air tersebut itu bakin tetap ala tuhuriyatihi atas kesuciannya air tersebut. Walau kana walaupun ada apa altagoyaru atakyiru perubahannya itu kasiron banyak. Wakada dan demikian juga al-mutagoyaru air yang berubah bimukhalito sebab tercampur la yustakna yang tidak bisa tidak butuh apa alma'u air anhu dari barang tersebut, katinin seperti tercampur tanah, watoh labin dan juga tercampur pasir, wama dan sesuatu fima korrihi yang dalam kedudukannya tanah atau pasir, wama marrohu dan juga yang dilewati air tersebut. Jadi air walaupun keruh, kalau tercampur tanah macam di batang besi itu, walaupun keruh, walaupun tercampur, tapi yang nyampur itu tanah, mujawiro artinya tuh yang istilahnya tuh berdekatan dengan dia yang seperti itu, maka itu suci juga mensucikan. Walaupun asalnya umpama air tok itu bening, terus kecampur tanah jadi keruh, walaupun seperti itu tetap suci dan mensucikan. Wal mutagoyaru dan juga air yang berubah bitulil maksi sebab lamanya diam. Fa innahu maka sesungguhnya air yang demikian itu hurun hukumnya suci. Yang asalnya umpama
Pak Jane sado aik seember. Lah kecampuran kopi, ya kan? Buka kopi melanting. Nah, kopinya masuk ke air yang di ember tadi. Tapi Pak Janis diamkan selama setahun, kopinya sudah menep. Ya tetap bisa suci dan mensucikan. Nah, itu seperti itu. Wal kismu dan juga bagian arobiu yang keempat itu ma'un najisin, air najis. Ini yang sudah tidak bisa diapo-apokan lagi. Air mutanajisun artinya air yang najis. Lah air najis itu wa adapun air najis itu kismani ada dua macam. Akadu adapun yang pertama, wa adapun yang disebut air najis yang pertama itu alladzi air halat yang masuk atau mengenai fihi di dalam air tersebut apa naja satu najis. Tagoyaron baik itu berubah amla atau tidak. Wa adapun air tersebut wal khalu adapun keadaannya anahu sesungguhnya keadaan anahu sesungguhnya air itu maun air dunal kulata ini yang kurang dari 2 kula. Nah, jadi air yang kurang dari 2 kula yang ukurannya kurang lebih itu 174 liter. Lah, kurang dari 174 liter kok kemasukan najis, berubah ndak berubah air tersebut hukumnya najis. Kira-kira paham Pak Janis? Air dalam ember hitam itulah kecil, ya kan? Atau galon itu. Ya, Pak Janis persiapkan tak untuk wudhu tak apa. Lalu Pak Janis tutup kemasukan telek cecet, ya, atau kemasukan bangkai cicak, atau kemasukan bangkai tikus. Nah, berubah nggak berubah air tersebut karena kemasukan najis hukumnya jadi najis. Kalau kurang dari 2 kula. Walaupun bening kok Pak, ndak bau, nggak urus. Pokoknya air kurang 2 kula kok kemasukan najis, maka hukumnya najis. Titik, tidak bisa ditawar ya. Itu yang pertama. Wa ustasna dan mengecualikan min hadal kismi dari inilah bagian apa almaitatu yaitu bangkai alatiladama yang tidak ada darah lah bagi hewan tersebut, bangkai tersebut ada itu sailun mengalir ingda kotliha ketika matinya hewan tersebut. Ausako atau sobek apa udwin bagian daripada anggota badannya minha dari hewan tersebut. Kadubabi seperti lalat. Ilam tatroh jika tidak terbang apa lalat tersebut fihi di dalam air tersebut. Walam yatagoyar dan tidak merubah apa sempelan atau bagian dari hewan macam lalat tadi kepada air tersebut. Ya, kecuali begini, kemasukannya itu hewan atau bangkai hewan yang kecil-kecil. Contoh nyamuk, semut, lalat. Nah, air yang kurang dari 2 kula tadi kok kemasukan hewan-hewan yang dicontohkan tadi, ya kan? Atau sayap nyamuk atau sayap lalat itu jatuh di situ, maka yang seperti itu tidak menajiskan walaupun kurang dari 2 kula. Ada air 1 ember kecil kemasukan bangkai nyamuk. Tuh Pak, katanya kalau bangkai najis ya bener, tapi itu dimaafkan. Ya. Atau bangkai lalat dan yang semacam itu, maka kalau kok kemasukan bangkai yang seperti itu kan kemarin semua bangkai hukumnya najis kan gitu. Nah, tapi itu bangkai tapi darahnya cuman sedikit dimaafkan, maka air-air yang kejatuhan yang seperti itu tidak najis walaupun kurang dari 2 kula ya, itu seperti itu. Wakada dan demikian juga apa najasatu najis alati layadaru layudrikha yang tidak menemukan hak kepada najasah apa atorfu apa tuh namanya itu loh terbangnya fakulu minhuma maka setiap dari keduanya maksudnya hewan yang lebih kecil lagi
itulah yunajisu, tidak menajiskan apa contoh-contoh itu tadi alma'a kepada air. Jadi contoh-contoh itu tadi kan setiap air yang kena najis asal kurang dari 2 kula berubah ndak berubah hukumnya najis. Cuman kecuali kalau kok kemasukan hewan-hewan yang kecil-kecil tadi, maka walaupun kurang dari 2 kula kok kemasukan najis yang modelnya hewan kecil-kecil itu tidak menajiskan. Yo najis tapi dimaafkan. Intinya begitu. Wa yustasna, dan dikecualikan aidon dengan lagi apa surun. Contoh-contoh madeku rotun yang diterangkan film Sutoti di dalam kitab yang lebih lebar dan panjang keterangannya. Wa asarod, itu sudah selesai ya. Berarti air yang kurang dari 2 kula kok kemasukan najis, berubah ndak berubah hukumnya najis. Nah itu intinya begitu, kecuali terkena hewan-hewan atau bangkai-bangkai hewan yang kecil tadi. Wa asar, dan berisyarah siapa Kiai Musonef lil kismi kepada bagian asani yang kedua, minal kismi dari bagian ar-rabi'i yang keempat, bikauli dengan dawuhnya Kiai Musonef najis yang kedua, air najis yang kedua. Aukana, atau ada apa air ada itu kasiron banyak, rupanya kulata ini berupa 2 kula, faaksaro atau lebih. Lah ada air 2 kula atau lebih. Lah kemasukan najis fatagoyaro, maka berubah apa air yasiron, baik perubahannya sedikit, au kasiron atau banyak. Yang kedua yang disebut air najis yaitu apabila air 2 kula atau lebih, lah kemasukan najis dan berubah, maka hukumnya najis. Sumur kan airnya banyak, lebih dari 2 kula, kemasukan bangkai ayam umpama. Lah kok sudah bau airnya, atau warnanya ada kuning-kuning, hitam-hitam tak apa. Nah, maka kalau berubah berarti hukumnya najis. Nah, itu intinya begitu. Sudah bisa bedakan kira-kira? Ndak bingung kira-kira sudah ya? Nah, itu seperti itu. Wal kulatani, dan adapun 2 kulah itu khamsumiati ritlin, 500 kati bil Baghdadi di dalam golongan timbangan Baghdad, takriban di dalam kiranya fil asohi di dalam kaul yang paling sahih. Fihima, di dalam keduanya, waritlu, dan adapun di dalam keduanya 2 kula. Waritlu, dan adapun 1 kati al Baghdadi yang golongan Baghdad ingdan Nawawi, menurut Imam Nawawi itu mi'atun 100, wasamaniatun, dan juga 8, wa isruna, dan 20, 128 apanya dirhamnya, wa arba'u asba'in, dan juga 1/4 apanya dirhamnya. Wa taroka, dan meninggalkan siapa al-musonif Kiai Musonef kisman kepada bagian khomisan yang kelima. Sebenarnya ada lagi bagian yang kelima. Kemarin pertama kan air suci, dirinya sendiri suci dan bisa mensucikan lainnya tanpa makro. Yang kedua kemarin air suci dan juga bisa mensucikan lainnya, tetapi hukumnya makro digunakan. Yang ketiga tadi air yang berubah. Nah, perubahannya baik banyak atau sedikit. Yang nomor 4 ini air najis, baik kurang 2 kula maupun lebih 2 kula. Yang kelima itu ada lagi maksud musonef itu, yaitu bahwa adapun air yang nomor 5 yang dimaksud Kiai Musonef itu al-ma'u air, al-muthahiru yang suci, al-haramu yang hukumnya haram, kal wudu'i seperti wudu, dimain dengan air maksubin yang sudah digosok, au musabbalin atau disiapkan lisarobi untuk minum. Nah, itu hukumnya haram menurut Kiai Musonef. Pak Janis jauh-jauh bawa air 1 ember dari bawah sana ke atas nak untuk masak, untuk minum segala macam. Lah rupanya Mas Gendon datang untuk wudu. Nah, ndak ngomong sama Pak Janis. Nah, itu namanya gosok pakai air tanpa bilang tuannya. Nah, itu namanya air suci tapi haram digunakan. Nah, itu seperti itu. Nah, sudah paham ya itu ya. Nah, itulah masalah definisi air yang kita gunakan. Yang pertama kemarin suci,
dan mensucikan tanpa makruh. Yang kedua, suci dan mensucikan yang makruh untuk badan, tapi masih bisa dipakai. Yang ketiga tadi air yang air mustakmal dan air yang berubah. Yang terakhir yaitu air najis. Nah, itu seperti itu. Sudah paham kira-kira ya? Nah, nanti dituliskan. Nah, itu sudah di apa belum? Sudah difoto, ditulis apa belum? Nah, kalau sudah ganti. Bismillahirrahmanirrahim.